yang mengajarkan tentang startup, tentang dunia bisnis anak muda, itu bisa diterapkan juga di situ. Mungkin kalau ada itu ya anak muda bawah-bawah bisa lebih berkembang lah. Saya jadi langsung tangkap bicaraannya mungkin karena kita sama-sama bisnis web. Iya, betul. Dan itu saya sudah tulis. Jadi kalau orang bilang sampai di situ saja tidak. Insya Allah sampai mati pun saya di basket. Mereka bertahan sampai anak dan cucuku juga lihat kalau mereka ini masih ada dan berprestasi. Harapan kita sih. Gila, saya kalau mau lagi pengen main basket pun pakai baju mereka yang diminta baju saya. Itu saya main di Raha, main di Gendang. Sampai segitunya Pak? Ya. Sampai, baju Itu yang buat saya bangga. Jadi pertanyaannya itu. Ya. Di sini kan praktisinya sudah ada. Ya. Tentunya kita butuh faktor-faktor pendukung. Ya. Apa yang ingin teman-teman melihat kurangnya instrumen suksesnya basket di bawah itu apa? Mungkin dari coach langsung dari mungkin yang mau di bawah itu mungkin mana nih? Keran-keran pemain kan sudah banyak Yang nih. pemain. Apakah fasilitas di bawah sudah menunjang untuk menjadi pesaing nanti kalau Indonesia sudah jadi tuan rumah misalnya? Oh. Berat ya. Apa yang kira-kira mungkin saya percaya peradaban atau kota itu bisa maju Karena muda bukan hanya pemuda tapi tidak terlepas dari intervensi pemerintah. Karena yang paling bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran sebuah daerah itu ya tentunya pemerintah. Jadi kira-kira apa yang masih kurang di bawah ini untuk menunjang basket menjadi masa depan? Lapangan dulu lah. Iya. Lapangan kurang ya? Kurang sekali. Lapangan indoor juga tidak ada. Sedangkan daerah-daerah lain itu kayak kabupaten tetangga juga yang pulau sebelah ada indoornya. Padahal Sebut saja Bang. Muna lah. Oh, iya. Muna ada indoornya. Ada indoor yang Kabupaten itu? Iya. Ya, kabupaten. Malu kota untuk wali kota. Malu kita. Teman-teman di sini sudah punya prestasi. Sorry, saya challenge Pak Wali Kota di sini untuk teknik ikutan saya nanti tidak. Nggak mau teng Bukan nyalahin, saya challenge untuk wali kota di sini agar menafkahi hasrat dan bakat teman-teman di sini. Bukan hanya miracle, tapi saya dengar tadi kan sudah banyak ini. Ada beberapa keran atau ada beberapa sumur, ada beberapa rahim atlet untuk basket. Jadi mereka bukan siapa-siapa tanpa kalian. Begitu mungkin ya? Jadi selain lapangan apa lagi? Kalau saya kalau basket yang berkembang itu, kalau di basket itu ada perbasi, arus wasitnya bagus, pelatihnya bagus. Jadi ketiga ini harus bagus. Baru kita bisa bicara basket di kota itu betul. Kalau ketiga ini masih ada salah satu yang pincang, ya mau coachnya hebat bagaimana, mau lapangannya sebagus apa, kalau ketiga ini tidak saling berdukung, itu tidak akan bisa. Percuma kita sudah kasih kita kayak saya coach, kita kasih pemain terbaik ini, terus maaf yang wasit tidak seimbang sama anak-anak yang bermain, mungkin dari speednya, karena kan di wasit juga ada pelatihannya jadi itu yang buat sebenarnya kendalanya buat basket itu di bawah saat ini itu sih. Walaupun perbasinya sudah mulai agak sedikit bagus, tapi yang paling minatnya jadi wasit di bawah ini masih kurang. Semua mau jadi coach, cuma bicara coach tapi tidak ada yang mereka lakuin. Kan kalau sudah jadi coach itu harusnya ke SMP ke sekolah lain, ya kan tanggung jawab gitu. Ini tidak ada yang menjadi wasit, jadi saya sampai bingung maksudnya bagaimana kita mau rangsang orang supaya jadi wasit gitu. Jadi di bawah ini kurangnya wasit, jadi anak-anak itu, jadi kita sama Coach Wahyu ini masih merangkap dua itu, saya jadi wasit, jadi coach, dan kita kembali lagi, kita tidak bisa multitasking, tidak bisa. Betul. Jadi itu sudah dasarnya manusia itu tidak bisa. Jadi yang ketiga ini berbasi wasit, karena di Jawa Barat, kenapa Jawa Barat dapat emas itu bisa berturut-turut
tiga instrumen ini jalannya bagus dan banyak pemain dari Jawa Barat bagus-bagus ya gara-gara ini. Perbasinya bagus, coachnya bagus, wasitnya bagus. Wasitnya saya sudah ada yang sampai NBA. Jadi ya kan? Iya, iya. Betul. Jadi itu faktor-faktor paling pendukungnya. Itu sih. Berarti secara garis besar kita masih kurang sumber daya, berarti. Iya. Iya. Sama kurang edukasi sih. Iya, betul. Edukasi ke orang-orang. Makanya kita harus mulai lagi dari kita ini lagi. Tapi Bang, ini kalau kita lihat-lihat kan tadi kita bilang banyak yang cuma mau jadi coach, jarang yang mau jadi wasit. Sebenarnya ada faktor lain enggak yang mempengaruhi kenapa orang tidak mau jadi wasit begitu atau tidak mau jadi coachnya begitu? Apakah faktor bayaran di sini mempengaruhi Bang? Atau Iya sih. Mereka itu begini, sebenarnya kita ini hidup di Buton ya, di bau-bau. Balik lagi kita belum melihat gitu. Jadi belum ada yang kayak saya, kayak Wahyu yang jujur ya, saya sama Wahyu ini tidak pernah ada bayaran. Jadi kita mau tunjukkan ke orang-orang kalau coach itu apa, kalau kita tidak mulai dulu ya siapa? Iya. Nah mungkin di wasit itu belum ada orang yang berpikir, mereka kalau berpikir bayaran susah soalnya kita eventnya sedikit, yang menghargai itu sedikit. Jadi bagaimana ya? Jadi polisi aja teman-teman. Sudah paling betul itu. Belum sama apa ya polisi? Belum dapat solusi kalau saya lihat pribadi di bawah ini, belum dapat solusi untuk wasit. Ya kalau saya makanya pelan-pelan saya kalau ada latih tanding itu wasitnya saya bayar supaya apa? Harus ada yang memulai memang ya? Iya, harus ada yang memulai. Walaupun saya sama kayu berapa sih itu, berapa kita kasih. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Nah, Bang, mengenai apa? Tadi sudah cerita panjang. Ini nih yang paling mau ditahu sama teman-teman mungkin yang nonton, teman-teman Rana TV yang nonton. Itu mau tahu nih, Bang. Pemain Miracle yang sudah terkenal siapa? Terkenal bagaimana ini? Terkenal maksudnya dia ini Yang jauh debutnya lah. ya yang jauh cukup. Siapa-siapa yang sudah berprestasi di Miracle. Artinya Seperti- secara tidak langsung kan yang prestasi itu kan mereka yang mampu menghegemoni melirik bahwasanya basket ini mereka tertarik di basket begitu. Seperti saya Bang, misalnya yang saya tahu itu pemain yang menurut saya ini Bang, mungkin bisa dikoreksi nanti. Pemain yang saya tahu itu sering sekali itu ada Ciki, Alvin Bang Safri, terus sama Nanjar yang sudah sampai jauh sekali baru dia juga sama Sulawesi dia ya. Ya, dia juga punya rating begitu Bang. Jadi saya kenal, saya tahu mereka ini luar biasa kemampuannya di masalah basket Bang. Selain mereka dua Bang, maksudnya kita pengen kasih tahu di orang, bukan cuma mereka yang ada, tapi ada lagi yang lain begitu Bang. Siapa begitu Bang? Oh kalau Yang menonjol Bang. Yang sudah ya. sudah ada nama lah. kalau belum ada, kalau kita bicara yang menonjol saja ya. Iya. Kalau yang menonjol saja tuh adik-adiknya kita yang saat ini sangat menonjol ya. Iya. Kemarin kita ke Prapopnas itu kayak tawaran kuliah gratis untuk Makassar ya. Mereka itu 100% ditanggung. Luar biasa, 100% Bang. 100%. Dan itu anak Miracle semua alhamdulillah ditawarkan. Untuk Makassar ya, sekelas Makassar mereka itu sampai sudah di SMS kalau kuliah di Makassar kita bisa biayai 100% kalian. Jadi, Begitu tertariknya mereka. tertariknya. Jadi Miracle ini sebenarnya sudah banyak yang lirik. Iya. Sudah banyak yang lirik. Kita sadar sih, hanya belum kalau bicara sampai nasional pemainnya kita belum ada. Kalau hanya untuk sekelas Sulawesi kan, Ya, itu sama Sulawesi saja. Ya. Tapi kan anak-anak ini, insya Allah doakan junior-juniornya kita ini ada beberapa orang yang mau tes ke Perbanas di Jakarta, mau tes UBL, Budi Luhur, mungkin di Jogja ada UII. Jadi mereka mau ambil lewat jalur basketnya gitu. Kembangan masih. Ada jalur Dan prestasi mereka, kan. ya, Semoga kedepannya mereka semua bisa masuk ke BL kan? ya, Supaya pulang supaya tidak bisa
kita pakai jasa-jasanya lain main IBL. Sudah ada main IBL kita. Iya, betul. Semoga begitu nanti. Ya kita Bahkan- harus kita yang ciptakan. Iya, ciptakan. bahkan apa? Kalau ada yang sampai sana mungkin dia bisa buka link lagi untuk teman-teman Ya. lain, betul? Iya. Kita juga berusaha untuk selalu ada regenerasi. Iya. Tapi jauh daripada itu tadi saya bilang kembali lagi ke infrastrukturnya, kembali lagi ke itu yang paling penting. Kalau saya, kalau dia bilang ada 3 tadi, lapangan juga sebagai faktor penunjang. Iya, betul. Kalau setelah saya ngulik juga ternyata ada beberapa prasyarat juga untuk diadakan event besar, event basket besar di sini. Nah, lapangan itu jadi penunjang. Saya mau tanya nih, saya akan lama tidak pulang tuh. Adakah GOR di Bobo ini? Kalau GOR ada GOR tapi punyanya kampus. Punyanya kampus? Iya, punyanya kampus. Dan itu kemarin baru terpakai waktu Porprov kemarin. Itu dipakai untuk bulu tangkis. Basket Basketnya itu ada. Ya, basketnya baru direncanakan. Baru direncanakan. Iya, baru direncanakan. Mari sama-sama kita doakan semoga rencana baik itu bisa Iya, Amin. berlangsung, ya. Iya, Iya, betul. Ya, memang ini masih isu Bang, masih isu sebenarnya itu GOR-nya itu mau dimultifungsikan. Tapi tahap awalnya bulu tangkis dulu. Karena Tahap awal bulu tangkis, tahap seterusnya awalnya bulu tangkis terus. Tidak kayaknya. Oh. Karena Bulu tangkis berprestasi kan di sini? apa itu? Bulu tangkis berprestasi kan? Kalau bulu tangkis kalau masalahnya dia Oke, undangan selanjutnya pemain bulu tangkis. bukan masalahnya pemain bulu tangkis Coba berdiri. banyak yang sudah senior, nah, sementara basket kan anak-anak mudanya lah begitu. Jadi kenapa bulu tangkis ya karena begitu banyak juga yang ya, banyak yang suka juga sudah kerja apa jadi sponsornya banyak. Sementara basket sponsornya masih anak-anak muda seperti kita begitu. Yang sadar, yang sadar. Karena banyak juga anak muda yang tidak sadar. Iya, betul. Jadi memang kita butuh political will juga dari pemerintah tuh. Maksudnya ternyata dengan banyaknya event kita butuh yang namanya GOR itu juga. Iya, betul. GOR, kemudian kualitas pertandingan juga, karena kalau adik-adiknya kita kan bertanding keluar, khususnya yang tingkat wilayah, pasti mainnya semua pakai waktu bersih. Sedangkan kalau kita mungkin beberapa kali bertanding di sini pakainya waktu kotor. Nah, jadi pada saat tiba di turnamen besar bingung, semua bingung. Iya. Nah, Betul, karena beda-beda atmosfernya. Kemudian kalau kita main di luar, di sini lapangan luar, pas antar wilayah mainnya di GOR beda lagi atmosfernya. Nah, jadi itu yang mempengaruhi mungkin mentalitasnya juga adik-adik pada akhirnya tuh. Jadi memang kita butuh GOR, kita butuh komitmen juga dari pemerintah. Memang mahal ongkosnya, tapi ini untuk menunjang masa depan. Betul. Karena dengan tubuh yang sehat akan tercipta jiwa-jiwa yang kuat. Begitu. Iklan apa ya? Saya tambahkan sedikit. Kalau kenapa kita harus butuh GOR? Di sini pertandingannya tuh pasti mulainya sore. Tapi kalau ada GOR itu bisa mulai dari pagi. Nah itu sih itu sebenarnya makanya kenapa di bawah masih pakai waktu kotor ya mungkin karena itu ya. Banyak Bang nih kayak cuaca itu, Cuaca. waktu juga akhirnya angin juga kan Bang. Ya jadi itu pengaruhi ya. Sama sih Bang. Kalau saya dari segi bisnis Bang saya lihat. Ya, kalau ada GOR itu Oke, luar biasa sekali. Sebentar kita break dulu karena azan asar. Setelah itu kita lanjut saya beragama. oke. Oke, alhamdulillah setelah saya bermunajat di waktu asar, saya sujud tadi itu saya melihat masa depan Bau-Bau dan itu ada di basket, teman-teman. Amin. Di sesi kali ini mungkin Bang Reza akan melanjutkan tentang di segi apa tadi? Bisnis. Segi bisnis ini Ya. menarik. Cuan. Cuan begini bukan begini ya? Iya, Cuan. beda Oke, ya. silakan Bang Reza. Ya, kita masalah mengenai masalah GOR tadi tuh, Bang. Misalnya masalah GOR dan lain-lain, kenapa kita butuh juga ada kaitannya soal masalah bisnis. Ya, kalau itu bisa jadi pendanaan dari masing-masing pembuat event. Dengan adanya GOR, tentu ada metode tiketing, Bang, toh. Jadi ada di situ Biaya pemasukan. retribusi mungkin ya, daerah ya? Ya, kesampingan dulu daerah. Kita ke untuk dana operasional tim dulu atau organisasinya. Nah, jadi kalau ada tiketing itu kan kita ambil konsep sama kayak konser. Jadi yang beli tiket, Betul. ya yang beli tiket itu jadi dana untuk organisasinya. Jadi bisa bikin event yang lebih besar lagi nanti. Nah, kalau kita di outdoor setengah mati manajemennya untuk tiketing dan lain-lain itu setengah mati. Jadi kalau ada GOR itu lebih memungkinkan kita untuk manajemen hal-hal seperti itu. Ini untuk berkaitan tentang masalah cuan ya. Organisasi mana yang tidak butuh cuan, Bang Tom? Nah, jadi kalau ada GOR kita bisa terapkan sistem tiketing. Ya positifnya pasti yang beli tiket nontonnya nyaman.
banyak benefit yang bisa didapat dari segi organisasi juga. Ya kita punya dana tambahan untuk bikin event selanjutnya atau pendanaan dana lain, begitu Bang Tom. Makanya kenapa kita butuh gor di situ. Bung Reza, kalau pemerintah tidak bikin atau bisnis yang lain tidak bikin, kita cek mari. Ya, ya kalau begini saya terkadang berpikir seperti ini. Mungkin jangan kita terlalu berharap sama orang lain atau dalam tanda kutip ini, jangan kita harapkan bantuan dari pemerintah. Kalau bisa kita cari dari teman-teman kita sendiri, para swasta ini yang punya usaha-usaha. Mungkin kita bisa gabung. Kita gabung dan kita berikan dana untuk teman-teman yang butuh. Jangan berikan dong, kita cek maksudnya kita olah itu secara bisnis. Iya, begitu maksudnya. Kalau kita 10 orang 100 juta, satu orang bisa sekali nih. Iya, betul. Atau 100 juta orang. Namanya saya merinding. Iya. Tidak, maksudnya Bang Tom, supaya kita bisa kembangkan dunia bisnisnya di bawah begitu. Yang berperan anak-anak muda di situ. Nah, dengan konsep-konsep banyaklah drakor. Ada juga TV barat dan lain-lain yang mengajarkan tentang startup, tentang dunia bisnis anak muda, itu bisa diterapkan juga di situ. Mungkin kalau ada itu anak muda bawah bisa lebih berkembang lah. Saya jadi langsung tangkap bicara ini mungkin karena kita sama-sama bisnis web. Iya, betul. Mereka kan olahragawan ya. Iya. Nah, saya jadi tangkapnya tuh bisa mungkin kalau pemerintah tidak mau bangun ininya tuh, kita minta saja untuk hibahnya. Saya jadi pikir skema ini, skema bisnisnya ini. Ada tanah yang dihibahkan dengan sekian hektar atau 500 kali yang 1 hektar mau saja kita bangun itu kita minta sponsor di semen-semennya kayak bangun masjid iya kayak begitu kan hal sama-sama hal yang ini dan kita ini skema ya. Jangan kalian curi ya. Nah, nanti yang bangunnya itu ada volunteer dari tim basketnya biar ada rasa sama-sama punya rasa kepemilikan dari teman-teman Jambret, misal dari teman-teman mereka. Kalau dari bisa kasih uang bisa juga kasih tenaga. Nanti kita yang support yang hal-hal yang besarnya. Kemudian kita kelola secara mandiri. Kalau pemerintah tidak mampu kita memang tetap support. Kita butuh support dari pemerintah tetap. Kalau skema yang dibilang sama Kak Ivan tadi kan sudah jalan, tapi bukan berbentuk indoor. Bentuknya lapangan outdoor yang sekarang ini. Iya betul. Skemanya kurang lebih seperti itu. Awalnya kan dari semua tim saling support, tapi adalah something else, makanya mungkin yang kemarin sudah jadi lapangan milik tim bersama sudah beda lagi sekarang. Tapi skemanya awalnya seperti itu. Kalau entah sekarang seperti apa, tapi skemanya seperti itu di awalnya. Makanya lapangan yang sekarang di pinggir laut ini yang di Kota Mara itu dari skema yang seperti itu kurang lebih lah. Dia lebih ke sport industri nantinya tuh. Iya betul sport industri. Jadi memang hadirnya lapangan di Ngalung-Ngalung di Kota Mara juga itu memang punya dampak positif juga lah buat kita semua. Terutama mungkin dari segi pemain, jadi leluasa memain kapan saja bisa. Aktivasi ruang. Kemudian pada saat ada event pasti pendapatan penjual-penjual yang di samping lapangan jadi ada rantai ekonomi kan ya. Jadi kita tidak hanya sukses. Jadi kayak mereka kalau setiap bikin event kita fokusnya kita usahakan sukses menjadi juara tentunya di eventnya kita. Kemudian kita juga sukses pelaksanaannya. Maksudnya setiap tim yang datang kita jadikan sebagai tamu yang harus kita berikan kesan yang baik. Kemudian yang ketiga itu sukses juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya mereka belanja di situ. Makanya terakhir kali Miracle Cup itu kita kerjasama juga dengan beberapa kafe atau UMKM. Pada saat itu mereka menjual di situ. Dan semoga di Miracle Cup 3 nanti lebih banyak lagi UMKM yang bisa gabung bersama kami. Bisa bikin bazar makanan sekalian dong. Bisa makanan dan lain sebagainya. Tapi memang kita perlu juga memang konsep sport industri tadi. Bahwa nilai jualnya di olahraga itu untuk saat ini sudah wow gitu. Tinggal bagaimana kita yang anak-anak muda ini bisa kemas dia secara bagus, bisa dudukkan sama-sama, terus bisa memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Paling kalau itu seperti itu. Berarti Bang kalau dari yang kita bicarakan tadi berarti minatnya basket di bawah-bawah ini berarti sudah luar biasa. Tapi gilanya lagi nih, Bung Reza, mungkin teman-teman juga mungkin belum tahu atau ada yang tahu, tapi saya mempertegas di sini. Gilanya juga mereka ini bisa menghadirkan untuk di pertandingan kali ini mereka sudah pakai pemain luar. Itu bukan biaya yang sedikit dan tentunya relasinya tim basket di bawah-bawah ini sudah cukup luar biasa. Siapa yang mau didatangkan katanya? Jaron Kram. Oh iya, Jaron Kram ini.
Ini Ya, sempat lihat di event medsos. sekarang. Untuk Ya. event sekarang. Itu kan gila juga itu. Iya, betul. Mereka sampai untuk rela juga untuk panggil mereka. Tujuannya juga kan sebenarnya bukan untuk menang, tapi untuk menambah semangat juga buat para pecinta basket. Nah seperti Kakak Aldo tadi dia bilang mereka mau bawa timnya untuk ke sana itu kan perlu beberapa ini toh instrumen lainnya toh, tapi tidak patah akal di sini. Iya. Dengan pertandingan mereka bawa saja orang dari sana itu ke sini. Iya. Nah selain tadi katanya bukan tujuan utamanya itu bukan untuk menang tapi main cloning mungkin ya. Ya kan dalam turnamen kalah menang itu wajar. Itu tinggal masalah. Ya gitu lah. Yuk karena kalau event bola tuh pasti bakal pukul. Ya, nah jadi dan tadi sudah Sudah sekali. Ini. sudah terus sekali nih pembicaraan. Nanti backsoundnya kasih agak momen-momen sedihnya karena ini pertanyaan yang sedikit. Ya. Oh, hui. Nah, ini yang mau saya tanyakan di sini mungkin pasti kenalnya kita manusia ini tuh ada titik jenuh. Tentunya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini saat titik jenuh menyerang. Kalau sakit kepala menyerang kan ada tuh bukan sponsor. Masuk sponsor. Mau promo mau apa? Tuh masuk sponsor. Tapi saat titik jenuh menyerang tuh, sudah di basket deh. Iya. Tidak ada juga uangnya. Iya betul. Adakah kesan tuh yang adakah kesan yang memang kalian ingat saat momen itu yang membuat kalian bertahan dan ayo lagi deh. Nah, kesan dalam 15 tahun bermirakel dan berbasket itu apa yang tidak dilupakan? Lalu mungkin lebih ke pernah nggak alami titik jenuh sampai mau berhenti urus basket? Kalau kita Saya awalnya melatih itu 2016. 2016, sudah lama itu bang. Maksudnya awal melatih di Bawah 2016 sempat sama Ari, sempat juga sampai kalau sekarang sama Kawai. Tapi dulu memang yang awalin semua itu melatih itu di kita semua ini ke Kawai di Bawah. Siapa kan sama aku Silawe? Bintang tuh. Karena bintang. Jadi apa tadi? Jadi maksudnya pernah alami titik jenuh gitu? Kalau titik jenuh itu ada, tapi kita ini kan berakal. Kita harus pintar-pintar cari apa ya? Kalau saya sih kalau sudah jenuh-jenuh kayak gitu, Cari hal lain mungkin udah kumpul sama anak basket. Saya Another space ya. Saya cari tempat lain yang saya kan mungkin terlalu, kalau bukan saya kasih berhenti latihan, bisa paling lama itu bisa 2 minggu, tapi tetap saya kontrol. Kalau buat anak-anak gua tetap anggotaku tetap saya kontrol mereka di mana. Tapi kalau untuk jenuh itu ada banyak, Pasti Bang Di. pasti ada jenuh ya. Yang buat kita semangat itu sebenarnya karena mimpinya kita buat generasi di sini belum tercapai sih. Udah tahu kalau misalnya sudah tercapai, apalagi yang kita harus buat. Ya kita. Tapi kan kalau menurut saya kan saya sudah tahu jalur-jalurnya gitu. Kalau saya sudah misalnya kayak ada anggota aku yang sudah sampai timnas, amin. Bismillah, amin. Sudah sampai nasional, yang saya harus lakukan ada lagi. Ya. Jadi misalnya sudah ini ada lagi. Jadi tidak sampai situ. Kayak orang misalnya mengukur kita sampai situ tidak. Kalau saya itu ada. Habis pemain ke timnas, yang saya harus lakukan ini, Dan itu saya sudah tulis. Jadi kalau orang bilang sampai di situ saja tidak. Insya Allah sampai mati pun saya di basket. Batu bisa nanti pakai basket ya. Itu karena apa ya? Karena sudah cinta. Sudah sampai biar mati juga. Kesan apa? Kesan apa Kakak Aldo yang sampai saat ini masih kadang kalau kita mau tidur kan kita cari-cari tidur atau mau bagaimana tuh kadang kita ingat momen-momen yang tidak terlupakan, untuk selama bermirakel ya. Saya sebut ini bermirakel bukan berbasket, bermirakel. Itu yang tadi naik angkotnya sama-sama awal-awalnya sih sebenarnya. Belum masing-masing teman ini belum punya duit. Iya. Itu sebenarnya yang lebih asik dulu saya lihat. Kalau yang saya rasa ya. Tapi kalau yang tidak dilupakan itu apa ya? Banyak sih.
Soalnya semua berkesan. Iya. Semua berkesan. Tidak ada yang Apalagi Bang Aldo, mungkin kita tambah semangat di basket karena kita lihat punya anak jadi berkembang. Iya. Pasti ada kepuasan sendiri lagi. kepuasan sendiri. Karena berkat apa? Bukan hanya saya sih, orang-orang di belakangnya juga itu yang sangat berperan penting. Kalau itu tadi, Iya. tadi itu kesannya dan mimpinya memang Iya. dia mempunyai ambisi dan mempunyai cita-cita membawa anggotanya ini sampai ke timnas. Iya. Tapi tidak sampai di situ ternyata. Aldo itu orang yang saya kenal, Aldo itu dia tidak berpikir di 1 atau 2, dia berpikir kayak langkah 1000. Ya betul. Tapi langkah 1000 itu bukan lari. Dia berlari untuk lari. Berlari untuk lari maksudnya apa, Ivan? Mungkin saya koreksi sedikit, bukan tidak sampai, belum sampai. Oh, iya. Ya, betul. Dia mempersiapkan saat ini. Iya betul. Kalau kita Bang Ari, Kalau untuk Ari lain pertanyaannya. Nah, selain kesan yang memang atau momen yang tidak terlupakan di Miracle sampai hingga saat ini masih punya spirit untuk bermiracle berbasket. Dia kan ketum sekarang. Iya. Apa challenge-nya untuk menjadi ketum saat ini? oh iya betul. Oke, silakan dijawab. Iya Bang. Kalau challenge-nya, kalau ditanya challenge sih sekarang menurutku challenge-nya lebih mempertahankan sih. Pertahankan bukan perkara mempertahankan prestasi dan lain sebagainya. Mungkin karena kita sudah besar juga. Kenapa saya bilang besarnya bukan seperti apa besarnya di lingkungan bawah mungkin Sulawesi Tenggara ya. Sudah besar juga jadi banyak angin lah, banyak badai yang datang. Semakin tinggi semakin kencang ya. Entah itu dari luar, entah itu dari dalam. Sekarang mulai terasa sekali. Entah karena mungkin ada juga pihak luar yang jenuh kita yang berprestasi terus, mungkin yang di atas terus. Kalau dari dalam sih mungkin saya rasa kita ini semua kan punya ilmu. Maksudnya sudah bisa berpikir masing-masing dan lain sebagainya. Mungkin ego ini, egonya mungkin teman-teman yang ada di Miracle ini kan beda-beda semua ya. Apalagi ada yang punya uang, ada yang punya tenaga, ada yang punya pemikiran. Itu yang susah disatukan. Apalagi kan kita punya kehidupan lain selain di Miracle ini. Istilahnya 70% di luar inilah, atau mungkin bahkan lebih daripada itu. Tapi karena memang saya cuma ingatnya sih awal-awalnya kita main sama-sama, awalnya kita bentuk Miracle seperti apa, Luka-lukanya memang. luka-lukanya seperti apa, tujuan awalnya seperti apa. Kan kalau misalnya saya ketua umum egois atau dan lain sebagainya, keputusan bisa saya ambil berdasarkan mau saya sendiri begitu. Tapi kan ini pasti kita bicarakan bersama, kita rembukan dulu seperti apa demi Miracle lah. Bukan demi nama belakang. Kalau di jersey itu bukan demi nama belakang, tapi demi nama di depan sini. Iya. Maunya sih saya begitu. Kita sudah bagus bicara. Cica ya. Supaya kita berkembang sama-sama tuh, berkembang sama-sama, finishnya sama-sama. Kalau misalnya kita egois kayak, kalau contohnya nih di tim-tim luar Miracle, banyak yang belum sampai di tahapan seperti kita, tapi banyak yang sudah terpecah karena mungkin merasa saya bisa, saya kesana saja, atau saya kesini saja, atau saya buat sendiri saja. Toh ternyata mereka tidak bisa juga sampai di posisinya kayak Miracle sekarang karena mereka rasa bisa seperti itu. Toh kalau saya sih kenapa mending kita kalau saya ini saya rasakan sekarang sebagai ketua umum itu yang paling susah menyatukan Banyak kepala. menyatukan ego, Menyatukan waktu juga. maksudnya kan semua punya prioritas masing-masing. Iya betul. Kalau saya caranya mungkin kita bicarakan sama-sama. Jadi saya tanyain semua bagaimana seperti apa, saya dengar satu dan lain sebagainya. Ini komunikasi mungkin. Ya, seperti itu. Sistemnya demokrasi. Komunikasi tuh semua pun begitu, mau organisasi mau Tapi- kisah cinta juga. Untungnya orang-orang di samping saya ini termasuk orang yang support sekali. Iya. Maksudnya memang loyal untuk mereka dan support sekali. Tapi Termasuk ini kan- di atas ini dan luar-luarnya lagi. Dan ternyata masih mau untuk jalan sama-sama. Itu sih susah jadi ketua mereka. capek bukan capek tenaga, pikiran juga soalnya. Memang dia lakukan dengan soul sehingga orang itu kadang dia capek karena dia menjadi orang lain. Saya rasa Ari dia menjadi dirinya sendiri ketika di Miracle. Makanya dia capek. Capek kita kalau jadi orang lain. Iya betul. Kita akan keluar. Kita akan main di tim lain. Kalau kita capek. Jadi kalau misal orang, makanya misal kayak Bung Reza tadi, dia bilang katanya dia tidak bisa mengimbangi di Miracle sehingga dia memutuskan supportnya lewat hal lain. Ya, betul. Nah, itu bukan dalam artian kalau mau ke main ke mana atau kemana-kemananya itu kan artinya
Itu lagi yang saya bilang. Miracle itu ternyata yang saya bilang itu hari miracle itu bukan di sini, bukan di bendera, miracle itu ada di sini. Man, huruf Di mana? R. Ini, oh ya, aku jangan pakai ini bajunya ICCN lokal. Titik. Keren. Keren miracle. Nah itu tadi momen-momennya lagi-lagi mereka ini sama pas tidak ada uangnya, tidak ada uangnya. Tapi kalau harapan sebagai ketum nih, harapan sebagai ketum. Kalau harapannya sih, kalau saya maunya mereka itu bertahan sampai cucu pun juga pun main Bisa diwariskan begitu di ya? sana. Kalau saya maunya seperti itu, mereka bertahan sampai anak dan cucu pun juga lihat kalau mereka ini masih ada dan berprestasi. Harapan gitu sih. Bisa jadi yayasan. Kalau Ya. yayasan itu masalah terakhir yang jelas. Entah seperti apa nanti. Ya. Saya bendaharanya. Nanti yang jelas ini barang akan berkembang terus. Kalau Bang Aldo, Bang, Sudah minta di Aldo. Apanya? Harapan. Oh, harapan ya betul, harapannya. Harapan belum. Harapannya sebagai coach ini, Bang. Sebagai coach. Ya, sebagai coach. Dia ini sebenarnya ujung tombak nih. Kenapa? Karena dia yang melatih, Pak. Iya, Dia betul. yang melatih. Iya. Dia melatih, artinya dia yang merawat anak-anak. Iya. Dia ini alat reproduksi. Kalau dia badan dia kalau apa namanya? Apa namanya? Rahim Kalau lah, bukan- rahim. Kalau bukan rahim dia konyol ya bukan. Iya. Konyol. Pakai Y bukan T. Konyol. Pakai. Nah, sehingga dia ini harus dijaga juga semangatnya. Tapi memang kalau soal semangat dia tidak pernah turun. Ayo, Bang. Oh, saya harapanku untuk saat ini ya. Ya, saat ini, Bang. Tadi saya baru kepikiran sekarang nih, apa setelah Ivan, Reza kasih pertanyaan ke kita ini, saya langsung berpikir kayak ternyata kurangnya miracle itu komunikasi. Iya, apa harus semuanya ternyata mau ditanya duluan. Ya, lebih dalam dari jalan dalam Saya terus. bicarakan tentang diriku sendiri. Egoku ternyata, maksudnya ternyata ada di otakku yang untuk bisa bersatukan lagi miracle, tapi gara-gara saya pengen ditegur duluan, saya pengen dikasih tahu duluan, akhirnya apa miskomunikasi. Jadi harapanku buat tidak usah buat orang lain, buat tim miracle, buat kita jangan egois. Jangan kembali sih komunikasi. Ya, harus komunikasi. Ternyata kita harus tuangkan ide-idenya kita sama-sama, karena di umur sekarang itu bukan lagi kita mau lihat siapa yang jago, bukan lagi dilihat siapa yang punya uang, tapi yang dilihat itu sebenarnya yang mau. Siapa yang mau? Siapa yang sadar? Siapa yang mau. Ya, buat saya minta maaf buat ketum. Ya saya minta maaf ini, maksudnya CD. iya. Sudah sesi anak ini. harus kita supaya orang dia bisa lihat. Hanya Rana yang kasih begini nih. Hanya Rana yang kasih Keren. Saya masih bicara. Mungkin karena sejarah dari sini kan, saya itu kan generasi kedua kalau bilang sebenarnya. Jadi bisa dibilang saya harus minta maaf sama senior-seniorku yang duluan di Miracle. Kebetulan teman seangkatanku ya, mungkin saya sebenarnya bisa kasih lagi ide-ide hanya gara-gara egoku saya sebenarnya. Jadi yang buat Miracle ternyata pecah belah. Ya, jadi itu yang dibilang Pak Ari tadi itu, karena faktor sok-sok sudah punya apa? Dulu ya. Itu kan tidak pecah belah sebenarnya. Sebenarnya itu komunikasi sebenarnya. Ini tadi langsung pas Ari ngomong, Kawai ngomong, Garik ngomong. Sebenarnya saya merasa kayak sebenarnya solusi ada di saya sebenarnya. Hanya bukan yang saya sombong ya, karena saya tahu ternyata harusnya itu kayak begini. Nah, maksudnya dengan kita harus buat event yang lebih bagus lagi, kita buat bukan hanya kita pikirkan dirinya kita sendiri, ternyata harus kita bangunkan lagi semangatnya teman-teman. Karena yang bisa dibilang tadi, kalau bicara semangat, insya Allah sampai sekarang semangat. Kayak itu nih gengsi saja sebenarnya. Iya, betul. Iya. Ini yang jadi masalah memang setiap orang, Bang. Masalah. Iya. Kalau bicara uang, semua sudah punya uang. Tidak habis, tidak. Itu hanya angka-angka. Uang itu hanya angka-angka.
Siapa yang bisa ukur semangat dan tekad? Nah, mungkin selesai dari acara sini, lihat saja mereka. Asik. Asik. Tangan dulu, Doi. Pokoknya Makasih banyak ini Abra. kita bisa diundang Di sini. ngomong kayak begini. Saya makin terbakar semangatku untuk tambah besarin Miracle. Ya mudah-mudahan di ulang tahunnya Miracle ke 15 ya. Ya, 15. Di 15 tahun. di event yang ketiga juga nih. event ketiga kita. tahunnya kita. Ratu. Kita mau buat ada pertanyaan orang-orang kapan lagi sih Miracle? Ya. Iya, betul. Kita pengen buat tunggu saja event kita. kita eventnya kita. Tapi itu gila pasti nggak? Insya Allah bukan gila, hanya Berantakan. bikin orang susah move on. Berantakannya. Berantakan hatinya orang. Ih, 15 tahun nih, setengah umur. Iya, iya. Kalian baru sadar gitu? Baru sadar, Ustaz? Setengah umur, Bu. Baru sadar. Ini yang saya bilang Maksudnya karena ketum tadi bilang susah jadi ketua Miracle apa-apa, kita buat sih ketua Miracle. Kita buat Ya kan? Nah, karena apa? Saya berutang budi juga, dia ngajar saya basket. Betul. Jadi kita memang saya sama Aritem ini sebenarnya kuliah sama-sama, hanya memang gengsi saja untuk saling menegur, saling apa. Jadi kita bongkar-bongkar saja ini. Jadi mudah-mudahan habis dari sini Kawayu Kariko nanti kita akan jauh lebih baik lagi. Amin. Amin. Dengan masalah-masalah yang kemarin. Mudah-mudahan lah. Jangan ya kalau ada yang mundur kita balik lagi seleksi alam. Iya. Karena kita tidak digaji di sini. Ya, betul. Tidak digaji. Malah kita keluar uang, keluar tenaga. Ya, jadi kalau orang yang tidak sanggup untuk besarin Miracle, tapi kan suatu saat lihat saja. Iya. Ya karena kita Ya. sudah punya Mereka mempersiapkan. Mereka pikirannya jauh. susah Memang, kita- ya, memang bukan hari ini. Wah, bukan hari ini. Tapi nanti di masa depan. Iya. Kita tidak tahu ini siapa nanti yang apa kan yang akan jadi lebih baik lagi. Iya. Bismillah. Bismillah. Iya. Tidak ada superhero di sini. Mereka ini tim. Iya, betul. Tidak boleh ada tim itu kerja tim itu. Dan tadi kita lupa kemarin kita lupa kerja tim. Iya, betul. Kita lupa kalau kita tim dan kita tidak kerja tim. Semua mau ikuti maunya. Tapi lihatlah. Itulah bagian dari proses toh. Iya. Dinamika ya. Iya. Oke, luar biasa tadi Aldo ya. Karena saya tadi tangkap sejarahnya ini, aduh sedih. Nah mungkin Kakak Riko, Ya. Kakak Riko kesan yang tidak bakalan terlupakan dan mungkin menjadi warisan cerita untuk anak-anaknya. Saya pernah di Miracle itu pernah begini. Bukan pernah, tapi saya di Miracle. Karena kalau kata pernah itu kan berarti Sekarang sudah tidak. sekarang sudah tidak. Iya. Saya di Miracle begini kan, ini warisan itu sebenarnya bukan hanya materi Materi. atau apa, tapi cerita juga menjadi bekal ya. Experience, ini cerita itu kan sebuah experience. Nah mungkin kesan apa yang lebih dalam dari celana dalam yang didapatkan di Miracle sampai hingga saat ini masih mau konsis di Miracle. Umur Anda kan sudah tua juga tapi masih mau Masih muda, Bang. Minta maaf, masih muda, Bang. Saya punya senior ini guys ya. Masih muda. Iya. Lanjut, Bang. Apa Kakak Ode? Kalau kesan sih sebenarnya Dan harapan. harapan. Iya. Kalau yang paling berkesan sebenarnya di Miracle ini karena keluarga kita. Untuk keluarga. Saya kan kuliah di kuliah di Kendari. Saya lihat itu tim basket sana itu musiman. Habis main di tim A, lari Ikut loncat? tim B, jadi ikut loncat, pindah-pindah. Kalau kita di Miracle bagusnya karena kita kekeluargaan. Apapun yang jadi masalah kita selalu bicarakan. Gila sih, keren. Jadi mungkin ada beberapa seleksi alam kan, seleksi alam. Kita panggil, kita tanya juga bagaimana solusinya yang baik. Kalau jalan keluar, kalau bisa jangan, kan? Kalau pada akhirnya memang mentok mau keluar ya silakan. Setidaknya kita ada usaha untuk komunikasi. Betul. Jangan capek untuk selalu merangkul. Ya, seperti Aldo juga bilang tadi, kurangnya kita komunikasi ya. Itu memang kekurangan juga dari kami mereka kan. Karena kita ini kan bukan lagi anak kecil. Kita sudah besar, punya prioritas, sudah kerja masing-masing. Tidak bisa kita tinggalkan dulu pekerjaan. Saya sibuk, Aldo sibuk, Aris sibuk, Wahyu sibuk. Jadi dibutuhkan kedewasaan yang kita hajar. Kalau kita untuk tunggu ditegur, saya juga orangnya pelupa karena saya fokus di kantor, saya punya kantor kan, punya karyawan, punya tanggung jawab juga di kantor, belum di rumah, belum organisasi. Jadi organisasi itu
saya cuma lihat grup saja, ada ini oke. Kalau bisa saya merapat, kalau tidak. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini saya sama Wahyu masih konsisten di mereka. Karena kita di mereka ini banyak, tapi pada saat ini sampai saat ini yang menjadi founder itu yang aktif cuma saya sama Wahyu sama Ari. Loyalitas. Mungkin kita belum cukup kasih secara materi, tapi secara moral, dukungan dan lain-lain, Insya Allah kita akan selalu ada di luar biasa. Kalau apalagi mungkin Harapan. Sebenarnya Dan tiket harapan saya sih terus saya bangganya jadi Miracle itu nanti di generasinya generasi kedua. Mereka sudah bisa jadi tim satu di Bau. Di situ beberapa event di Sulawesi Tenggara juga Sudah bisa bersaing di juara sana. satu. Ya. Artinya beberapa tahun ini saya lihat juara satu terus. Walaupun ada lah mungkin tahun lalu atau juara tidak dapat juara. Tapi saya ke Kendari biasa masih sering ke Kendari kan. Itu orang bertanya-tanya tentang mereka. Gila. Saya kalau mau lagi pengen main basket pun pakai baju mereka diminta baju saya. Itu saya main di Raha, main di Kendari. Sampai segitunya Pak? Ya. Sampai, baju Itu yang mereka buat nih. saya bangga. Saya salah founder itu buat saya bangga. Yang kedua yang membuat saya bangga adik-adiknya Aldo generasi sekarang. Adik-adiknya Miracle. Adik-adik mereka. Itu mereka bersaingnya luar biasa. Itu masih umur berapa Aldo? 16, Ikut event itu sudah begini pemain lawan, sudah diperhitungkan. Sudah ada nama. Padahal ini anak-anak loh. Iya. Tapi sudah ada nama mereka. Nama skill juga. Iya, sudah dipersamakan mereka dengan klub senior. Bau-bau kota basket. Luar biasa. Amin. Jadi itu yang buat saya semangat. Makanya kalau saya tidak bisa secara materi, belum cukup secara materi, saya secara moral saya akan bantu. Luar biasa. Itu sih biasa. Kalau kita Bang Wahyu, Biasa punchline di sini. ya punchline aja sih. Sengaja dia terakhir untuk bertanya dulu mereka bukan kacamata. Kalau saya paling ya alhamdulillah kita sudah bertahan sampai 15 tahun. Kemudian masih bertahan juga Ari, Aldo dan lain-lain. Jadi memang tadi betul seleksi alam. Kadang kan di organisasi ini begini, kalau kita sudah masuk di organisasi, kita harus tunduk sama aturan organisasi. Betul. Jadi yang paling tinggi itu adalah ADRT kalau di organisasi. Jadi siapapun mau founder, mau pelatih, mau pengurus, mau pemain harus tunduk Jadi sama ada organisasi. founder. Jadi kan begini, adanya aturan itu untuk meminimalisir konflik. Kalau orang terus ingin ada konflik, tidak boleh dia ada di dalam organisasi karena Saya masuk nanti, bos. tidak bisa hanya mau hukum, tidak bisa. Iya. Tapi maunya kita. Nah, gitu. Jadi ini juga mungkin betul juga kita juga sama-sama koreksi diri karena kalau kita hanya maunya saya saja, maunya Riko, maunya Aldo, maunya Ari, tidak bisa karena kan kita bawa nama organisasi. Jadi kadang kalau saya pakai baju ini atau siapapun yang pakai baju tulisan Miracle ini dia melekat Miracle di dia. Jadi mau dia bikin jelek kita juga pasti kena jeleknya. Dia mau bikin bagus kita juga kena bagusnya. Bahkan kemarin sempat saya ditanya, nggak tahu ini betul atau tidak, ada yang melakukan tindakan pidana ringan tapi pakai baju basket Miracle. Jadi siapa itu yang pakai nomor 1 ayo? Saya pikir siapa nomor 1? Baru bajunya adik-adik. Tapi kan kalau baju kayak yang bilang Riko kan bisa diminta sama orang, bisa dipakai. Tapi bagi kita khususnya pengurus Miracle, kalau kita sudah ditahu anggota Miracle, jadi baik kita pasti melekat di sini. Atribut ya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, memang paling berkesan itu karena sampai saat ini terasa memang setengah umurnya kita. Iya. Setengah umurnya kita di sini. Saya 30 tahun berarti 15 tahun ya. Jadi memang kan kita melalang buana nih, ada yang di Makassar, ada yang di Jawa, ada yang di Kendari. Bahkan pertama kali mereka ikut event yang di Muna juara 1 saat itu 2017. Habis itu di Kendari. Yang kita tidak juara ini Jump Red Cup tahun lalu kita juara 4. Nah, makanya tahun ini insya Allah kita mau ambil di juara 1 di Jump. Semoga kalau diizinkan sama Allah toh. Amin. Insya Allah. Dan cerita malam baik. Jadi Jangan lupa nonton. itu setengah umurnya kita di sini. Jadi memang betul mungkin sampai hari ini kita lebih banyak kasih keluar. Tapi kan semoga itu menjadi nilai ibadah lah buat kita semua. Amin, amin. Jariah ini. Ada gantinya di tempat lain lah semoga. Walaupun sampai saat ini mungkin belum tergantikan, tapi kan semoga itu buat adik-adiknya kita toh. Jadi kalau kita bicara basket ini sebenarnya
akhirnya kayak saya sama Aldo sama yang lain berpikir, oh ternyata kita sudah mulai tahu jalur-jalurnya nih. Kalau adik-adiknya kita, tadi yang saya bilang mereka bisa ikut Popda, Popnas, Popnas, kalau Porpro, Prapon, PON, begitu. Ini kan kita targetnya semoga anak Miracle bisa sampai di PON Aceh 2024. 1 atau 2 orang saja di sana. Iya, betul. Begitu. Semoga tuh. Tapi kita lagi-lagi kita harus usaha dari sekarang. Maksudnya, kalaupun nanti kita gagal, nah apa kita sudah usaha. Kemudian kita harus di Miracle ini kita harus pertama memang komitmen. Saya tanpa komitmen kan kita tidak bisa mulai sesuatu, dan tanpa konsistensi kita tidak bisa selesaikan begitu. Jadi semoga nanti kita tetap di sini, Ari tetap konsisten 2 tahun kepemimpinannya, Aldo juga tetap konsisten melatihnya, Rico juga tetap konsisten dengan bantu-bantunya di Miracle. Begitupun saya pribadi juga tetap konsisten, karena kalau kita kan organisasi basket punya organisasi yang lebih besar, intinya tingkat nasional, ada Perbasi pusat tuh. Jadi kalau kita tahu basket ini dia masuk di desain besar olahraga nasional. Nanti kaitannya sama yang Olimpiade 2036 itu kalau jadi. Nah, jadi kalau kita mau tidak bisa kita hanya berpikir sendiri, ternyata dari tingkatan besar mereka sudah punya juga rencana. Harusnya kita menyesuaikan sama rencana-rencana yang sudah ada. Nah, sehingga apa yang kita lakukan memang menuju ke sana semua begitu. Blueprintnya lah istilahnya, desain besarnya seperti begitu tuh. Jadi ada 13 olahraga di Indonesia ini yang masuk desain besar olahraga nasional, salah satunya basket gitu. Jadi ini yang kita mau persiapkan, Miracle semoga jadi organisasi besar. Dan saya berpikir begini, bisa dibilang di Miracle ini semua bintang lah. Iya. Semua bintang. Tapi jangan takut, langit itu luas dan cukup untuk bintang-bintang lain bersinar. Jadi maksudnya maksudnya dia tidak akan hilang sinarmu kalau kau masuk di Miracle. Maksudnya kalau di Miracle ini dia tidak akan hilang sinarmu, begitu. Kau tidak akan redup, justru lebih terang. Ya, maksudnya begitu. Tapi kan semoga Miracle tetap bertahan, walaupun memang kita kan sudah melewati masa kelahiran, masa tumbuh. Ini lagi masa jaya ini yang kemudian kita dihantam kiri kanan tuh, maksudnya pemain ada yang begini, pelatih ada yang begini, pengurus juga ada yang begini. Nah, tapi tidak apa-apa, itu memang sunnahnya sudah seperti begitu. Maksudnya tetap pasti kita akan dihantui seperti itu. Terus terakhir mungkin harapan ini, komunikasi memang mahal. Jadi kadang kita ragu-ragu pas keluar tuh, mahal ini mulut ini mahal ini. Jadi kayak segan. Tapi teman yang baik itu ya teman yang menegur. Selalu mengingatkan. Kalau dia tidak mengingatkan berarti kita sudah tidak bersayang gitu. Makanya harapan saya kita tetap bisa sama-sama. Kalaupun ada problem kita komunikasikan, bicarakan, kita cari jalan tengah, jalan baiknya bagaimana dengan berdasarkan tadi organisasi tadi tuh. Nah, sehingga kedepannya adik-adik Miracle bisa lebih berprestasi, kita juga Miracle bisa bikin event yang lebih wow lagi, teman-teman bisa lebih kompak lagi. Sama tadi yang saya bilang, adik-adiknya di sini pembentukan karakter juga, maksudnya terlepas dari ada sebuah juara yang ingin kita capai, tapi secara tidak langsung kita senior ini contohnya adik-adik begitu. Kalau begini, Kak Ari begini, Kak Riko begini, Kak Wayu begini ya. Jadi semoga kita tetap konsisten memberikan contoh yang baik buat Persiapkan generasi. adik. Kita juga mempersiapkan lagi mereka, karena salah satu problemnya organisasi itu mempersiapkan generasi tadi. Kadang saya berpikir, kadang di beberapa tempat kita berpikir kalau tidak ada saya tidak jalan ini organisasi. Nah itu agak susah kalau kita berpikir begitu. Karena kita harus kasih saja mereka. Suatu saat tuh, kalaupun ada apa-apa kan bisa kita sampaikan, bisa kita kasih. Sehingga nalurinya itu naluri kontribusi ya, bukan lagi naluri. Kalau di umur sekarang ini kan bukan lagi naluri prestasi tapi naluri kontribusi. Yeah. Kalau kita lebih kepada kontribusinya, kalau adik-adik kan lebih kepada prestasinya, kompetisinya. Dan memang ya setengah umurnya kita di sini cukup membuat kita mungkin tidak lupa nikah ya, tapi belum ketemu. Remaja usia remaja yang lagi puber-pubernya memang. Itu bukan untuk akhir nanti ada podcast berikutnya. Saya sepakat sama Bang Wahyu tadi, kalau bisa dalam kehidupan ini kan proses pematangan jiwa. Iya. Proses pematangan jiwa itu pematangan jiwa itu orang jiwanya yang matang itu kan kedewasaan, tapi kedewasaan itu kita bisa peroleh dari rentetan masalah yang terselesaikan, sehingga dewasa adalah
akumulasi dari rentetan masalah yang terselesaikan ya, yang terselesaikan. Luar biasa. Wah, memang ini harapan-harapan dari teman-teman mereka ini memang sangat luar biasa ya. Tapi Untuk mengakhiri mungkin sore yang sahdu ini, Iya. ada pertanyaan terakhir yang silakan. untuk menjadi closing dari teman-teman semua. Yang mau saya tanyakan tadi kan sudah 1 jam kurang lebih. Ini podcast terlama ya. Iya, terlama kita. Yuk, sudah 2 hari tadi. Dan mana saya kira ini? Sebenarnya saya tadi sebenarnya mau nikah cuma gara-gara podcast ini. Jadi sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit bakal menyentuh mungkin. Backsoundnya tolong nanti edit yang bukan begitu. Tadi Miracle ini secara harfiah mungkin keajaiban ya. Keajaiban. Nah, saya mau butuh jawaban-jawaban ajaib mungkin ini untuk menjadi spirit juga ke depan. Dari lubuk hati, apa arti miracle dalam perjalanan hidup kalian? Setengah hidup 15 tahun ini. Apa arti miracle dalam perjalanan hidup kalian? Ya mungkin dari founder di luar. Ya, seberapa berpengaruhnya mereka Pak di Apa artinya? Apa arti miracle dalam perjalanan hidup kalian? Kalau saya cuma 1 kata sih, persahabatan. Buset. Kunci. Karena apa? Saya dari 2004 sampai saat ini bersahabat sama Wahyu karena ketemu lapangan basket. Persahabatan tadi kita kunci jawabannya. Yeah. Bayangkan tadi, jadi ini kalau misal dia patah karena ternyata miracle bukan hanya membunuh kesuntukan yang lain tapi membunuh baterai juga. Terlalu serunya ini bukan gerakan. Persahabatan. Kalau kita Bang Aldo. Oh, Bang Wahyu. Oh iya, Bang Aldo. Saya tidak tahu jawabannya. Apa itu miracle dalam perjalanan hidup ini? Mereka lebih ke apa ya? Jadi seperti sepatu lah, toh sepatu. Walaupun kadang langkahnya ada yang di depan, ada yang di belakang. Tapi kalau kita lagi capek ya kita berhenti sama-sama, kita obrolkan, beriringan lagi gitu. Maksudnya apa sih artinya? Mereka dia tinggi, menjulang tinggi nih, tetapi daunnya sedikit. Sehingga orang yang di bawah panas. Mending kita tidak terlalu tinggi tapi daunnya banyak sehingga yang di bawah merasa terlindungi. Bisa ditutup. Kayaknya itu paling bagus. Itu Aldo banget, Ivan. Itu Aldo banget, sudah lah. Itu Aldo banget. Hari banget nggak itu? Senior, founder. Thank you kak. Tidak boleh kita harus patahkan. Sudah ini paling keren. Sudah tidak boleh, sudah tidak. Yang lain tetap dari adik-adik. Tumbuh menjulang tinggi tapi kalau tidak rindang, tidak rindang itu panas orang di bawah. Gila itu, sadis. Tapi saudara Aldo ini dia punya bahasa yang lain. Keren sekali. Saya speechless anjir. Speechless Pak. Sampai dia tabrak kaca. Itu dari siapa tadi? Tidak apa-apa deh, tidak apa-apa. keren. Nah, saudaraku ketum Pak Ketum. Oh, ini Pak Ketum nanti terakhir. Coach dulu. Coach dulu. Tidak bisa. Saya bandar di sini. Punya jawaban kayaknya. Kayak apa ya? Jangan sampai miracle sudah tidak di sini, Sob. Apa itu miracle dalam proses perjalanan hidup 30 tahun umurmu saat ini 15 tahun, Pak. Apa kau maknanya itu miracle? Persahabatan tadi, proses dulu. Apa ya? Kalau saya sih belum punya jawaban kayaknya. Tidak usah pakai kata-kata yang kayak mereka, Sob. Tidak, saya tidak bisa jadi mereka lah. Ya, Jadi Apakah miracle ini menjadi sebuah kebahagiaan menurut kamu mungkin? mungkin sih punya jawaban. Punya jawaban. Mungkin di Pari dulu. Mari. Ketum loh. Tidak bisa berhenti ketawa. Coba jelaskan dulu, Pak. Sakit. Gara-gara jawabannya kakak Wahyu ada yang tabrak kaca. Saking serunya kita bicarakan mereka kan, ada yang tidak fokus tanpa kaca.
Sumbang langsung tumbang, dia kira pintu. Dia saja udah lupa kata-katanya tadi. Iya langsung. Lupa. Lanjut. Apa tadi? Miracle. Apa pertanyaannya? Apa arti miracle dalam proses kehidupanmu? Karena kan dia menemani 15 tahun nih. Kalau dia kan dia temani cuma berapa tahun dari SMP saja tuh? Kan putus lama besar. Karena kalau saya sih memang ada sesuatu yang tidak bisa dikata-katakan ya. Iya. Ya, betul. Ada memang sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan. ya. Tidak bisa, tapi saya coba saja lah. Ya, silakan. Kalau satu kata mungkin saudara. Saudara, adik, sama kakak. Karena ternyata selama ini saya lebih dekat sama anak mereka daripada sama saudaraku sendiri. Kadang saya rasa begitu, saudara ini saudara kandung. Iya, iya. Ternyata saya lebih dekat sama mereka, orang-orang di sampingku ini atau orang yang di luar sini toh, daripada adikku sendiri, mungkin daripada kakakku sendiri. Serius ini. Bawa terus. Iya, karena bawa terus saya lebih tahu mereka mungkin daripada adikku tahu saya, atau saya tahu adikku, atau saya tahu kakakku atau kakakku tahu saya. Jadi secara tidak langsung saya anggap sudah kayak saudara lah. Rumah kan saya ada rumah juga. Jadi mau bilang rumah kedua mungkin sudah pasti orang rata-rata bilang begitu, tapi mungkin lebih kayak saudara lah. Saudara tidak saudara. Ya. Adik dan kakak begitu. Brother and the mother. Ya. Oke Bang, lanjut. Aldo. Kalau saya miracle, kayaknya saya banyak tempat belajar kalau saya. Tempat belajar belajar tanggung jawab banyak saya dapat di pas saya masuk di miracle juga ini. Yang paling tanggung jawab sih kalau saya, tanggung jawab, banyak belajar tanggung jawab di sini. Sama susah kalau kita sudah jadi yang kayak di depan sini senior ini susah, maksudnya kita harus jadi lebih baik terus di depan junior kita itu, walaupun kita juga manusia. Iya, iya. Itu yang paling buat saya itu apa namanya tuh Pak? Apa itu? Pokoknya kayak gitulah. Iya, iya, oke, siap. Belajar di sini banyak. Intinya Mereka bisa jadi cermin mungkin. Ini saya rangkum mungkin mereka adalah cermin. Iya. Terus sekali. Luar biasa. Dia bisa berkaca di mereka saya masih tanggung jawab atau tidak. Iya. Dia bisa berkaca di mereka. ya itu. Aldo ini kalau depan kamera memang dia agak bagaimana? Agak kalem ya. Kalau sudah di jam-jam kecil, Iya. serius. Kalau soal miracle itu dan proses kreatif untuk bermiracle atau berbasket itu, gila, saya sampai merinding kalau dengar dia cerita tentang miracle. Dia makanya saya bilang selain saudaraku saya datang ke sini kan untuk belajar di kafenya juga. Ya, ya. Selain dari itu ternyata ada juga yang saya dapat selain ilmu kopi. Ternyata yang saya dapat juga ilmu bertahan, ilmu mempertahankan mimpi, dan ilmu dunia malam sedikit. Wow. Itu tidak. Luar biasa. Sore kali ini siang sampai sore ternyata ya. Luar biasa sekali. Dari kemarin pagi. Bisa inspiratif dari Teman-teman mereka. kisah-kisah struggle dari proses membangun miracle. Semoga apa yang memang teman-teman ceritakan tadi, mudah-mudahan kalian mungkin kalau ada teman-teman klub basket yang lain mau mengajar miracle atau mengajar jumper itu dia dari konsisten. Kalau kalian tidak konsisten, jangan harap, jangankan melambung miracle, untuk setara pun tak akan mampu. Iya. Oke, mungkin cukup ya. Ya, mungkin cukup bincang-bincang kita tentang sobat-sobat miracle dengan perjuangan miracle kali ini. Dan mungkin cukup untuk hari ini. Saya Reza dan Bang Ivan. Saya Ivan. Oke, nanti kita akan ketemu di Road to Miracle Cup 3. Iya. Sampai jumpa.